Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke Zidan Channel 09. Ya, untuk kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial cara menaikkan atau menurunkan tegangan di kit inverter ya. Jadi untuk kali ini saya mendapatkan servisan informasi dari yang punya untuk menurunkan tegangannya ya. Jadinya untuk dari kit itu tegangan 18 volt, yang dibutuhkan adalah 12 volt CT. Jadinya informasinya untuk dipasang di mobil menggunakan speaker aktif mini ya dulu ya, seperti itu. Oke, langsung kita lakukan saja untuk memodifikasi di bagian lilitan atau trafo lilitannya untuk di bagian sekundernya. Oke ya, untuk kaki-kakinya dicari untuk yang outputnya ya, yang arah menuju ke kapasitor atau elko, itu lilitan yang sekunder dulu. Oke ya dulu, ini videonya saya cepatkan biar nggak lama ya untuk melepasnya, karena lumayan susah juga untuk melepasnya, karena di situ itu untuk lilitannya itu double 3 dulur, karena kan dia CT jadinya double 3, lumayan susah. Oke ya, setelah ditarik dari PCB-nya, untuk lilitan yang kita potong ada 2 jalur ya dur, itu di bagian sekundernya. Untuk motongnya itu per 1 putaran itu bisa berkurang sebanyak 2 volt. Jadi untuk menurunkan sebanyak 6 volt, karena kita butuh 12 volt, itu dipotong sebanyak 3 putaran dulu. Jadinya 3 putaran, nanti kita ukur, jadinya dipastikan terlebih dahulu. Ingat ya dulu, jangan salah yang dipotong di bagian sekundernya. Oke, untuk kabelnya juga jangan sampai salah, nanti dipisahkan ya. Untuk mengukur pertama kita kerik dulu, bersihkan kawat emailnya. Untuk percobaan dulu ya dulu, sebelum dipotong kita pastikan dulu untuk bisa turun berapa volt, berapa voltnya. Oke, setelah diukur ternyata pas dulu, dipotong 3 putaran itu bisa turun ya. Untuk tadi itu sekitar 14 sekian atau 13 sekian. Terus kita rapikan kembali, untuk lilitannya dipasang juga, untuk penahan panasnya kita rapikan, dan untuk pemasangan itu harus kencang ya, jadinya dari feritnya itu harus benar-benar kencang, jangan sampai kendor. Nanti kalau kendor tuh biasanya untuk voltasenya itu kurang
kurang maksimal atau naik turun dulu seperti itu. Dan untuk kawat emailnya tadi kan 3 pieces ya, itu bener-bener harus connect semua, karena kalau nggak connect nanti juga masalah, untuk CT nya itu juga bermasalah. Oke ya, untuk yang sudah saya potong itu sudah bisa ketarik dan dikonekkan ke PCB nya, kita rapikan. Dan ingat, untuk menyolder harus dibersihkan terlebih dahulu, nanti kalau nggak dibersihkan koneksinya atau koneknya itu kurang bagus dulur, harus benar-benar connect. Untuk di bagian yang hijau itu kenapa saya lepas, karena tadi untuk melepas yang bagian dalam itu susah, jadi harus dilepas terlebih dahulu karena mengganggu untuk menarik putarannya atau gulungannya yang di bagian sekunder. Oke, ini juga jangan salah ya, ini harus dipastikan mana yang jalurnya. Nanti kalau kebalik, sebenarnya kalau kebalik juga nggak masalah, tapi untuk saya prinsipnya dikembalikan ke pengaturan pabriknya saja ya, biar nggak ngerusak juga. Ini untuk penempelannya juga harus benar-benar kencang untuk menahan trafo feritnya ya, benar-benar harus connect juga biar hasilnya tuh tetap maksimal. Walaupun kita sudah oprek-oprek gitu kan, tapi untuk hasilnya itu harus kita maksimalkan juga. Untuk memasukkannya ini kadang-kadang kenapa susah itu karena ada sisa-sisa timah ya dulu. Oke, untuk nyoldernya ingat itu harus dikerik benar-benar bersih. Untuk 3 emailnya itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar connect. Dan saya sarankan untuk solder juga solder yang 30 atau 40 watt ya, jangan yang 20 watt. Nanti takutnya kurang matang, jadinya koneksinya kurang padat. Oke, langsung kita solder, kencangkan. Oke, setelah disolder untuk hasilnya seperti ini dulur, bener-bener ya kita harus dimaksimalkan lagi ya, kembali harus dimaksimalkan karena untuk ampernya tersendiri kan juga besar dari mobil, nanti takutnya kalau kurang maksimal bermasalah di akinya, nanti malah nggak bagus juga.
Oke, setelah selesai penyelesaian untuk percobaan untuk berapa keluar outputnya dari inverter tersebut ya, saya menggunakan avometer digital biar benar-benar real berapanya. Nanti kalau analog sebenarnya bisa, cuman koma berapa atau sekian lebih berapa sekian milivolt itu biasanya kurang jelas ya, tapi kalau memakai digital kayak ini benar-benar jelas. Untuk probe hitam biasa di ground, untuk plusnya di plus output dari elko ya, elko outputnya. Oke, untuk di sini itu kan ada 3 kaki itu rem, fungsinya adalah biasanya dibuat saklar ya, jadinya buat saklar itu. Jadinya kita konsletkan saja atau kita konekkan, bukan dikonsletkan ya, dikonekkan. Oke, setelah kita konekkan, untuk saya menggunakan trafo 12 volt dulu ya buat pencobaan. Oke, setelah dipotong di bagian sekundernya untuk voltase turun menjadi 13 sekian dulu, jadinya udah bisa kepake. Nanti kalau itu kan harusnya bawaannya kan 18, nanti kalau speakernya dikasih 18 volt mungkin bunyi, cuman untuk keawetannya kurang ya. Oke dulu, cukup sekian dulu video dari saya untuk modifikasi inverter, semoga bermanfaat untuk dulu semuanya. Terima kasih, salam.